Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helrumasari Siregar dari kelas reguler C 2018 jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya membahas tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran diartikan sebagai semua komponen materi, paket pengajaran, dan prosedur yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu ada 4 strategi dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menjalankan kegiatan mengajar. Yang terakhir itu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan dan kriteria serta standar keberhasilan. Di dalam strategi pembelajaran, ada sejumlah langkah-langkah strategi umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang kedua, menyampaikan informasi yaitu berupa urutan, ruang lingkup, dan jenis materi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Dan yang keempat, tes. Dan yang kelima, kegiatan lanjutan yaitu seperti evaluasi. Di dalam strategi pembelajaran ada pengelompokan strategi dalam pembelajaran, itu ditinjau dari tujuan pembelajarannya seperti apa, materi yang dipelajari, besar kecilnya kelompok, cara perolehan ilmu pengetahuan, interaksi dan arah informasi, dan pusat pembelajaran atau kendali belajar. Itu bisa dilihat di tabel berikut ini. Baik, saya akan membahas strategi pembelajaran ekspositori, di mana pembelajaran ekspositori digunakan pendidik untuk menyajikan bahan pelajaran secara utuh atau menyeluruh, lengkap, dan sistematis dengan penyampaian secara verbal. Dengan demikian, pembelajaran ekspositori berorientasi pada belajar tuntas atau mastery learning, di mana pembelajaran ekspositori adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas pendidik. Jadi strategi ini umumnya didominasi dengan metode ceramah, penugasan, dan keterlibatan subjek belajar yang rendah. Adapun langkah-langkah dalam strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, preparasi, yang kedua, apersepsi, yang ketiga, presentasi, dan yang keempat itu resitasi. Preparasi yang diartikan pendidik mempersiapkan bahan pembelajaran yang lengkap, sistematis, dan rapi. Dan yang kedua itu apersepsi, di mana pendidik bertanya atau memberikan uraian singkat untuk mengarahkan perhatian anak didik atau peserta didik kepada materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, presentasi, di mana pendidik menyajikan bahan dengan cara memberikan ceramah atau meminta peserta didik membaca bahan yang telah disiapkan dari buku teks modul atau bahan ajar yang ditulis pendidikan sendiri. Dan yang terakhir itu adalah resitasi, atau yang terakhir, pendidik bertanya dan peserta didik menjawab sesuai dengan bahan yang dipelajari, atau peserta didik diminta menyatakan kembali dengan kata-katanya sendiri tentang pokok-pokok masalah yang telah dipelajari, baik yang dipelajari secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana inquiry adalah suatu proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Artinya, proses-proses inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya dan bersifat siswa yang berbasis siswa. Misalnya, itu merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam menentukan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama,
penyampaian tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, konfirmasi pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang kelima itu memberikan pelatihan lanjutan dan penerapan. Yang ketiga, strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif merupakan strategi pembelajaran yang pada dasarnya pengembangan dari pendekatan pembelajaran langsung yang menekankan pada kemampuan berpikir. Jadi, strategi ini berfokus pada kemampuan berpikir siswa yang menginginkan adanya generalisasi khusus ke umum dengan diberikan data, fakta, dan berbagai pertanyaan baik dari guru maupun siswa lainnya. Adapun pedoman langkah-langkah atau sintak dalam strategi induktif. Tahapan pertama dalam strategi ini yaitu pembentukan konsep ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi data yang relevan, mengelompokkan data atas dasar kesamaan karakteristik. Yang kedua, membuat kategori serta memberi label pada kelompok-kelompok data yang memiliki kesamaan karakteristik. Yang ketiga, tahap interpretasi data. Dan yang terakhir, tahap pembelajaran prinsip. Adapun langkah-langkah lain yang digunakan dalam strategi pembelajaran induktif yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, pendidik memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Yang kedua, pendidik menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip, atau aturan. Yang ketiga, pendidik menyajikan bukti-bukti. Dan yang keempat, pendidik menyusun pertanyaan. Dan yang kelima, pendidik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Hal ini berbeda dengan induktif yang khusus ke umum. Pendidik menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.